Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Ababil dengan NPM 233510092. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum pemrosesan bahasa alami pada pertemuan 4 mengenai implementasi sistem RAG atau Retrieval Augmented Generation menggunakan embedding, vector search dengan Vice, dan large language model. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membangun chatbot akademik kampus yang mampu menjawab pertanyaan mahasiswa berdasarkan knowledge based dokumen kampus. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke kode, saya jelaskan dulu konsep RAG secara singkat. Di sini RAG itu adalah pendekatan yang menggabungkan dua komponen utama, yaitu retrieval dan generation. Berbeda dengan LLM biasa yang hanya mengandalkan pengetahuan dari training data. RAG terlebih dahulu mencari dokumen yang relevan dari knowledge base, kemudian dokumen tersebut dijadikan konteks untuk LLM dalam menyusun jawaban. Bagaimana sih alur kerjanya? Alur kerjanya seperti ini. Yang pertama, user akan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan akan diubah menjadi vector embedding. Nah, yang ketiga, sistem akan mencari dokumen paling mirip dari vector search pakai Vice. Yang keempat, dokumen yang ditemukan dikirim ke LLM sebagai konteks. Kelima, LLM akan menghasilkan jawaban berdasarkan konteks tersebut. Nah, keunggulan RAG itu seperti apa? Keunggulan RAG adalah jawabannya bisa dikontrol dan diverifikasi karena berasal dari dokumen nyata, bukan halusinasi model. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian kode. Di sini saya sudah memasukkan kode yang diberikan dari GCR sebelumnya. Di sini kita akan membuatkan video dengan isi videonya berisikan kode program, output, demo, dan di sini kita akan langsung mendemokan hasilnya. Di section ketiga ini kita akan menginstal library utama, yaitu ada sentence transformers, voice GPU transformers, torch, dan accelerate, plotly, dan IP widgets untuk mendemokan interaktif di notebook. Nah, kita install semua library yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menginstal library untuk RAG dan LLM. Kemudian di sini juga sudah saya install juga. Nah, hasil ini akan mengimpor semua library yang akan digunakan. Sentence transformer akan mengubah teks menjadi embedding. Voice akan menyimpan embedding ke dalam vector index. Auto tokenizer, auto mode forecast LLM, dan pipeline akan digunakan untuk memuat LLM. PCA dan plotly akan digunakan untuk visualisasi embedding. Nah, nanti output yang akan diharapkan dari sel ini tidak harus menghasilkan tabel atau grafik. Jika tidak ada error, berarti semua library yang berhasil diimpor. Jika terjadi error, jalankan ulang sel instalasi, lalu reset runtime collab jika diperlukan. Nah, karena di sini kita tidak ada error, kita akan lanjut mengupload dataset di Google Colab. Nah, di sini saya sudah mengupload dataset prakampus.csv yang kita dapatkan dari yang diberikan oleh asisten dosen sebelumnya. Di sini di drive Google. Di sini kita sudah mendapatkan datasetnya, sudah saya masukkan ke sini dan sudah terbaca. Jadi nanti output yang diharapkan itu ada dua kemungkinan output. Yang pertama, dataset ditemukan, dataset prakampus, artinya file sudah tersedia seperti ini. Atau silakan upload file dataset, artinya mahasiswa perlu memilih file CSV. Nah, selanjutnya di section kelima ini kita akan membaca knowledge base. Kita baca data knowledge base kampus dalam format CSV. Dataset ini akan berisi dokumen-dokumen layanan, dokumen layanan kampus seperti informasi beasiswa, perpustakaan, layanan IT, dan administrasi. Seperti ini. Dan hasil outputnya, dataset berhasil dibaca dengan opsi encoding
jumlah barisnya adalah 48 dan 7. Nah, di sini sudah terbaca judulnya ada beberapa kehadiran praktikum dan pengumpulan tugas. Di dokumen dengan ID DOC001 di sini kita mendapatkan teksnya, mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% pertemuan praktikum untuk mendapatkan evaluasi akhir yang bersumber dari Paduan Layanan Kampus Simulasi pada tahun 2026. Selanjutnya di section di section ke-6 ini menyiapkan teks dan metadata. Dalam RAG, dokumen sebaiknya disimpan bersama metadata. Metadata membantu pengguna mengetahui sumber jawaban. Jadi nanti contoh dokumen untuk embeddingnya itu ada kategori akademik, judul, kehadiran praktikum, dan isinya mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% pertemuan praktikum untuk dapat mengikuti evaluasi akhir. Nanti contoh metadatanya seperti ini: ID DOC001 akademik, kehadiran praktikum, dan kehadiran praktikum 1. Nanti output yang diharapkan dari sini adalah notebook akan menampilkan contoh dokumen yang akan diubah menjadi embedding dan contoh metadata. Selanjutnya di section ke-7 ini akan membuat embedding dokumen. Nah, kita gunakan model sentence transformers, paraphrase, multilingual, mini LM, L12, Model ini dipilih karena mendukung bahasa Indonesia dan ringan untuk dijalankan. Jadi setiap dokumen diubah menjadi vektor berdimensi 384. Nah, di sini kita juga sudah memakai model metodologi agar cocok untuk teks bahasa Indonesia. Sudah diterangkan sebelumnya, karena ini membutuhkan banyak waktu, jadi saya sudah menjalankan sebelum membuat video. Nah, di section ke-8 ini vektor ini akan disimpan ke dalam file index flat IP yang bekerja berdasarkan inner product atau quotient similarity karena embedding kita sudah dinormalisasi. Jadi jumlah vektor dalam indeksnya yaitu berjumlah 48 dan dimensi embeddingnya 384. Output yang akan menampilkan jumlah vektor dalam indeks dan dimensi embedding, jumlah vektor harus sama dengan jumlah baris dataset. Selanjutnya kita akan masuk ke 3D retrieval section 9, yang dimana fungsi retrieval ini akan menerima query pengguna, mengubah query menjadi embedding, dan mencari dokumen paling mirip device serta mengembalikan dokumen dengan skor similarity tertinggi. Nah, di sini fungsi retrieve documents bekerja dengan encode query user, jadi vektor lalu user menjadi vektor, lalu cari top K dokumen yang paling mirip device index. Hasilnya akan berupa data frame dengan kolom similarity score yang menunjukkan seberapa relevan dokumen tersebut, seperti ini. Jadi contohnya seperti similarity score 0,77. Nah, dokumen ID-nya 022 dengan kategori layanan TI, judulnya reset password akun. Nah, teksnya akan mendapatkan di sini mahasiswa yang lupa password akun kampus dapat mengajukan reset melalui helpdesk TI dengan verifikasi identitas. Selanjutnya di section ke-10 LLM yang digunakan adalah Qwen 2.50.5b dengan instruk dari Alibaba yang dipilih karena ukurannya kecil, jadi cocok untuk demo di collab. Di section ke-11 di sini prompt engineering untuk RAG. Di sini kita akan menyusun prompt RAG yang menginstruksikan model untuk menjawab hanya berdasarkan konteks yang diberikan, menggunakan bahasa Indonesia yang jelas. Selanjutnya adalah section ke-12 itu fungsi RAG.
yang dimana fungsi ini menggabungkan retrieval dan generation. Query akan masuk, kemudian sistem akan mengambil top key dokumen relevan, kemudian prompt dibangun dari query dan konteks. LLM akan menghasilkan jawaban, kemudian sistem akan mengembalikan jawaban dan dokumen sumber. Selanjutnya kita masuk ke dalam demo tanya jawab RAG, demo live Gradio. Nah, di sini ada visualisasi query terhadap dokumen dan visualisasi interaktif embedding dokumen. Yang dimana bagian ini akan menampilkan posisi query bersama dokumen dalam ruang embedding 2D, query yang ditambahkan sebagai titik khusus seperti ini. Jadi nanti ini ada beberapa kode dengan beberapa tipe, yang dimana kalau berwarna biru ini akan membaca akademik dokumen. Nah, kategorinya adalah akademik dengan tipe dokumen, judulnya kehadiran praktikum dengan cang ID kehadiran praktikum 3. Teksnya keterlambatan lebih dari 20 menit dapat dicatat sebagai setengah kehadiran sesuai kebijakan dosen pengampu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sekarang kita akan lihat demo langsung chatbot RAG via Gradio. Saya akan mencoba beberapa pertanyaan yang dimana di sini saya mengajukan pertanyaan bagaimana cara mengajukan surat aktif kuliah. Kemudian kita pilih top key-nya, ini dokumen yang kita pilih ada 3, dan setelah kita jalankan, jawaban yang dipilih oleh LLM dalam konteks yang diberikan akan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi informasi untuk menunjukkan surat keterangan aktif kuliah, dan jelaskan juga apa yang harus diingat atau perlu diingat dalam proses ini. Nah, di sini saya sudah memberikan pertanyaan yang paling sering diajukan oleh mahasiswa, yaitu bagaimana cara mengajukan bantuan UKT. Setelah kita pilih jumlah dokumen yang akan diambil, kemudian kita akan klik submit. Nanti akan kemudian chatbot akan memberikan jawabannya, yaitu Anda dapat menghubungi bantuan UKT melalui laman resmi fakultas atau email mahasiswa, dan Anda juga bisa mengirimkan surat keterangan penghasilan orang tua, kartu keluarga, dan lain-lain sebagainya seperti syarat umum untuk melakukan bantuan sosial seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu evaluasi retrieval. Nah, di sini sebelum menilai jawaban LLM, kita perlu menilai retrieval. Jika konteks yang diambil salah, maka jawaban LLM juga berisiko salah. Jadi, di section ini kita lakukan evaluasi retrieval sederhana menggunakan 5 query. Di sini saya sudah mengajukan 5 query sederhana dengan expected kategori yang sudah ditentukan. Metrik yang digunakan adalah top 1 akurasi dengan yaitu apakah dokumen pertama yang diambil sistematis sesuai kategori yang diharapkan. Jadi nanti hasilnya akan menunjukkan akurasi sebutkan nilai aktual dari output kamu. Ini akan menghasilkan query saya lupa password akun kampus, berapa maksimal buku yang dipinjam, syarat beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan lain-lainnya. Ini akan membuktikan bahwa kombinasi embedding multilingual dan Vice cukup efektif untuk semantic search pada dokumen berbasis bahasa Indonesia. Selanjutnya di section ke 20 adalah visualisasi bar chart menunjukkan distribusi chunk per kategori. Dalam knowledge base bisa dilihat kategori
Di sini ada administrasi, akademik, beasiswa, karir, kemahasiswaan, laboratorium, layanan IT, dan perpustakaan. Yang memiliki cang terbanyak yaitu adalah akademik yang berjumlah 9 cang. Kemudian nanti kita akan menyimpan hasil demonya. Jadi di sini sebagai kesimpulannya adalah pada praktikum ini kita berhasil membangun sistem RAG end-to-end yang terdiri dari knowledge base berbasis CSV, dokumen kampus, embedding dokumen menggunakan sentence transformers, multilingual, vector store dengan Vice untuk semantic retrieval, LLM Qwen 2.5 untuk answer generation berdasarkan konteks, dan antarmuka chatbot interaktif via Gradio. Jadi, sistem ini akan membuktikan bahwa RAG lebih unggul dibandingkan LLM standalone karena jawabannya grounded pada dokumen nyata dan dapat diverifikasi sumbernya. Sekian video demo dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.